Kasus suap yang melibatkan pengadil menjadi salah satu alasan yang membuat masyarakat mengerti kenapa nih si Ronald akhirnya bisa bebas. Tidak tanggung-tanggung, uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg menjadi kumpulan uang gratifikasi hasil makelar jual beli adil. Vonis bebas kontroversial atas Gregorius Ronald Tanur ternyata hanya puncak gunung es. Kejaksaan Agung menemukan kejahatan lebih besar di baliknya, jual beli kasus di Mahkamah Agung. Penelusuran atas aliran dana 3 hakim agung dalam vonis bebas Ronald Tanur mengungkap keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung. Vonis bebas Ronald Tanur diduga diatur oleh Zarof Richard, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung. Bahkan saat menggeledah rumahnya, Kejaksaan Agung menemukan barang bukti fantastis dari tangan Zarof Richard. Uang tunai dari berbagai mata uang bernilai lebih dari 920 miliar rupiah atau nyaris 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Saat ini bernilai 75 miliar rupiah. Kian mengejutkan ketika Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Saudara ZR pada saat menjabat, sebagai kapus diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung ini berawal dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindoyo, Erin Tuah Damanik, dan Mangapul, beserta seorang wanita pengacara, Disa Rahmat, atas dugaan menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menemukan aliran dana kepada 3 hakim yang melibatkan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Setidaknya 20 miliar diamankan dalam bentuk berbagai mata uang. Penggeledahan dilakukan di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dari rumah Disa Rahmat di Surabaya dan apartemennya di Jakarta, disita uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Lokasi lain, apartemen Erin Tuah Damanik di Surabaya dan Semarang. Penyidik juga menggeledah apartemen Hakim Hanindoyo di Surabaya. Sedangkan di apartemen milik Mangapul, petugas menyita 21 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika, dan 32.000 dolar Singapura. Zarof Richard bukan satu-satunya. Tanpa jaringan kuat, maklar kasus tidak akan dapat bermain di pengadilan, bahkan Mahkamah Agung. Akankah pengungkapan jual beli kasus di Mahkamah Agung berakhir di Zarof Richard? Kita tunggu keseriusan aparat menegakkan hukum di Republik tercinta ini. Nah, kan dari tumpukan uang suap yang diterima, akhirnya Mahkamah Agung memberhentikan 3 hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap si Ronald. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindoyo. Mereka ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Yanto mengatakan apabila ketiga hakim tersebut diputus bersalah dalam kasus ini. Mereka kemudian diusulkan pemberhentian secara tidak dengan hormat ke Presiden. Yanto juga menyampaikan kekecewaannya atas ditangkapnya ketiga hakim ini karena telah mencoreng kebahagiaan para hakim yang baru saja mendapatkan kenaikan gaji. Sebelumnya memang Kejagung telah menggeledah dan menangkap ketiga hakim tersebut dan seorang pengacara bernama Disa Rahmat. Disa juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Siapa sangka makelar kasus dengan uang gratifikasi hampir 1 triliun rupiah ternyata pernah memproduseri film Sang Pengadil, sebuah film yang bercerita tentang hakim. Ironi memang. Tak banyak yang menduga makelar kasus Jarod Richard, tersangka gratifikasi senilai hampir 1 triliun rupiah, adalah seorang eksekutif produser untuk film tentang keadilan dan hakim di Indonesia berjudul Sang Pengadil. Dan untuk menuntaskan rasa penasaran yang berkembang, berikut adalah trailer film besutan tersangka Jarod Richard bertajuk Sang Pengadil. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, menurut kami ada unsur ketidakadilan ya, karena memang minimnya barang bukti, jadi kami akan mengajukan banding. Banyak yang bilang hukum Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Alias hanya menjerat mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang hukum. Ini apa? Hah? Ini apa? Kamu sengaja nyembunyiin dari aku? Ini demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan aku? Kebaikan macam apa maksudnya? Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. Menurut informasi dari penyidik, sangat sulit Pak disentuh hukum. Raja sudah mulai bertingkah. Dia sudah menekan semua orang. Saya memohon kepada Bapak, kiranya nanti Bapak bisa mempersiapkan hakim yang dapat memeriksa perkara ini dengan seksama, Pak. Kamu tuh persis kayak bapakmu. Kamu nggak bisa terus-terusan menghindar kayak gitu. Ada kalanya kamu juga harus menyerah. Bukan berarti kamu kalah. Hakim itu harus adil, jujur, dan tidak takut diintervensi oleh siapapun. Seseorang yang mampu membayar seorang pengacara handal, kemungkinan besar dia akan bebas. Kalian bisa bantu saya. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Jangan macam-macam kalian. Ayo masuk ke gue. Dan berikut kami hadirkan pandangan dari praktisi hukum Abdul Malik terkait penangkapan ini. Ya, kalau saya lihat itu masih belum cukup ya. Jujur aja, kita sebagai praktisi hukum itu capek ya kita ya. Jadi apalagi sangat miris ya, hakim ditemukan uang 20 M ya, di tempat apartemennya. Ada kalimat untuk dibajukan untuk kasasi. Berarti kan sudah terstruktur gitu loh. Jadi dia sudah terpaket kan gitu kan. Seharusnya jujur aja untuk milih hakim itu wewenang daripada ketua PN. Saya kira ketua PN ini bertanggung jawab gitu loh. Nah, karena hakim-hakim ini setahu saya itu kalau menjadi hakim yang kuasa itu ketua PM ya. Kita enggak perlu bukan kita seudon ya. Tapi ketua PN ini harus bertanggung jawab ini ya. Dan ini saya sangat setuju sekali ini Kejagung ini. Saya salut pada Kejaksaan Agung ya, yang era sekarang ini ya, tanggap, terbas, karena saya setuju daripada KPK kan itu kan. Kalau KPK kita ngajukan itu masih ribet ini dan itu ya. Mudah-mudahan Kejagung ini dari betul kita melaporkan. Saya juga banyak melaporkan ya, oleh yang mafia-mafia hakim ya, khususnya di Sidoarjo. Sampai sekarang itu mafianya masih gentayangan. Dan surat saya sudah ditindaklanjuti oleh Mabes ya, Bareskrim ya, sama Kejaksaan juga ya. Tapi dari Kejaksaan Agung ya, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Sidoarjo belum. Ini pengadilan ini, hakim-hakim ini. Ya kalau orang Jawa bilang ini, waduh, perkara yang seharusnya di NU, perkara bukan pemiliknya, perkara bukan apa itu. Diputus menang sampai PN, sampai PT.
sampai kasasi. Ya ini ketahuan baru ini bahwa sudah terpaket gitu ya. Jadi nanti buat kasasi ya. Ini kalau saya bilang ini hakim ini wakil Tuhan ya. Saya kasihan pada hati-hati hakim-hakim yang tidak bersalah. Ini oknum hakim ini kalau orang Jawa bilang ini ya, mohon maaf ini saya bicara kasar ini karena putusan saudara ini nanti merusak citra lembaga pengadilan ya. Kita wajib ngomong gini. Jadi hakim masih banyak yang bagus-bagus ya. Kemarin dia datang ke DPR RI ya, sudah temui langsung ya sama Pak Daskus Ahmad, dikontekkan langsung sama Pak Prabowo Presiden waktu itu, dan tunjangannya akan dinaikkan, mudah-mudahan hakim ini kencang gitu ya. Ya, kami minta juga rekan-rekan kami ya, pengacara, advokat itu ya, jangan menjadi calo ya. Karena saudara itu disumpah, hakim disumpah ya. Hakim disumpah, pengacara disumpah ya. Jaksa pun juga disumpah, polisi juga disumpah kan gitu kan. Saya kira kalau ini Kejaksaan Agung sama kepolisian ini menyatu, nah jadi nggak perlu KPK sudah nggak perlu lagi, karena kejaksaan itu punya provinsi di mana-mana ya, punya kejaksaan tinggi, punya di kabupaten dan kota, lebih efektif ya. Anggarannya itu buat kejaksaan sama kepolisian, tapi yang benar-benar serius seperti yang ditemukan ini. Wah, kelakuan Ronald Tanur akhirnya membuat orang tuanya kehilangan kepercayaan dan jabatan. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan kadernya Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan agar Edward lebih fokus menyelesaikan kasus penganiayaan yang menjerat anaknya, Gregorius Ronald Tanur. PKB juga mengaku tidak akan mengintervensi kasus ini dan berpihak kepada korban. Kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami itu sangat prihatin terjadi hal semacam itu, dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, tapi sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Sebelumnya, anak Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya kekasihnya secara sadis hingga tewas. Penganiayaan dilakukan usai tersangka dan korban mengunjungi sebuah diskotik di Surabaya, Jawa Timur. Kini tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan, ditahan, dan terus menjalani pemeriksaan intensif. Keadilan sejatinya bisa tegak tanpa membeda-bedakan status sosial dan tetap menjadi suara yang tak terbelenggu. Kasus Ronald Tanur seharusnya menjadi literasi dan pembelajaran agar hukum di Indonesia tetap teguh pada jalan-jalan kebenaran. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.